Kemudian yang kedua adalah berihram. Kalau ibu-ibu masih aman karena menggunakan pakaian lengkap. Yang paling baik kita teman-teman travel menyiapkan busana khusus untuk pelaksanaan ibadah umrah. Kalau kayak kami memang kami sudah siapkan gamisnya dan baik laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki untuk pergi pada saat berangkat dan pada saat pulang dan city tour. Kalau umrohnya sudah disiapkan kain ihram. Kalau perempuan masih aman. Yang penting dia tidak ketat, warnanya menghindari warna-warna yang syuhrah. Syuhrah itu yang menyolok, yang membuat nanti orang menilai negatif. Ya. Tidak boleh membentuk badan dan menutupi aurat kecuali muka dan telapak tangan. Sementara laki-laki sedikit agak banyak syaratnya. Harus 2 lembar kain ihram, tidak boleh berjahit. Makanya biasanya disulam, gitu ya. Boleh kita memberikan nama travel di situ, tapi semuanya adalah sulaman, bukan jahitan. Dan ingatkan selalu jemaah laki-laki, Nabi SAW mewanti-wanti semua jemaah haji, jemaah umrah di masa beliau, agar tidak boleh pakai sepatu yang menutup mata kaki. Jadi paling aman pakai sendal. Kalaupun pakai sepatu pantofel, jangan yang menutup mata kaki. Kemudian tidak boleh menggunakan baju apapun selain 2 lembar kain ihram. Gak ada lagi celana dalam, gak ada lagi baju kaos dalam gitu ya. Tidak boleh pakai topi. Tidak boleh juga menutup kepala. Kalaupun panas udara ataupun dingin, tetap kain ihram gak boleh ditutup di kepala. Kalau sengaja, ini ada dam, ada sembelihan hewan gitu ya. Maka kita harus menguasai ilmu ini untuk menyampaikan kepada jemaah. Tidak boleh pakai wangi-wangian. Ya. Baik itu sabun, sampo, setelah niat di miqat sampai selesai pelaksanaan umroh. Ya. Begitu juga dengan haji sampai selesai tahallul di hajinya. Jadi hati-hati dari tisu basah, hati-hati dari sabun dan sampo. Kami ingatkan jemaah kami karena Uhud Tour biasa kami buat selalu masuk ke Madinah dulu baru kemudian ke Mekah. Maka pada saat ya, mereka akan masuk ke Mekah, biasanya kami berikan kesempatan untuk masuk ke kamar hotel dulu, bersih-bersih baru melaksanakan ibadah umrah. Ini kami ingatkan, jangan sampai pakai sabun dan sampo. Kalaupun mau mandi, mau segarkan badan lagi boleh. Tapi jangan pakai sabun dan sampo. Termasuk tisu basah. Ada sebagian sekarang, ya, mohon maaf kalau memang di sini hadir, saya bukan menyinggung siapapun ya. Anda tinggal coba mengecek produk Anda. Banyak yang perusahaan juga menjual kebutuhan jemaah haji dan umrah dengan alasan tidak berparfum lagi, sabun atau samponya misalnya. Itu ada di antara jemaah haji kami pakai produk itu. Saya cium itu masih wangi, ya, maka harus hati-hati. Oleh karena itu lebih aman kita bersuci dengan air, ya itu paling aman sampai selesai ibadah kita baru kita menggunakan bahan-bahan kimia seperti ini. Kemudian juga perlu diperhatikan bagi laki-laki dan perempuan, suami istri pun tidak boleh fusuk, tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat syahwat berhubungan atau mengarah kepada hubungan biologis. Tapi kalau gandengan tangan, ya sementara tawaf dan sa'i tidak masalah. Tapi kalau mengarah kepada syahwat, apalagi sampai terjadi interaksi biologis, kalau interaksi biologis itu bisa batal ibadah haji atau umrohnya gitu ya. Maka ini harus diperhatikan juga, gitu kan. Kemudian tidak boleh mencabut bulu badan, tidak boleh juga memotong kuku. Nah ini sudah dasar sekali yang harus difahami baik-baik. Karena banyak jemaah-jemaah saya lihat dari travel-travel yang kami temukan di sana, jemaahnya tidak faham, tidak menjalankan sunnah Nabi SAW dengan potong kuku misalnya sebelum umroh gitu ya. Gak ada salahnya travel Anda menyiapkan medikur misalnya. Seperti kami menyiapkan di Uhud Tour, memang kita buat dari vendor khusus. Ada logo travel Anda bisa, gitu kan? Sehingga mereka bisa gunting kuku diingatkan. Kita lebih maksimal meraih pahala mereka. Walaupun potong kuku, bagian daripada sunnah Nabi SAW, artinya tidak berdosa kalau tidak dilakukan, tapi ini pahala, sayang kalau tidak dilakukan gitu ya. Kemudian juga tidak boleh berburu hewan darat. Tentu di masa kita tidak berlaku, tapi ini hukum perlu disampaikan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-An'am. Tidak boleh orang yang sedang ihram berburu. Di masa dulu orang kalau umroh, mereka menggunakan kuda dan unta. Kalau mereka kehabisan bekal di tengah jalan, mereka berburu hewan. Kelinci, kambing, utan dan segala macam. Itu biasanya. Nah ini
Tidak boleh terjadi. Tapi di masa kita sekarang sudah tidak ada masalah karena ini sudah tidak ada gitu ya. Cuma perlu kita jelaskan hukumnya. Terus juga perlu diperhatikan sunnah-sunnah ihram itu sendiri. Mandi sebelum berihram. Dengan niat dalam hati mandi ihram. Mandi seperti biasa. Ya, pakai sabun, pakai sampo nggak masalah karena ini sebelum pelaksanaan niat. Di kamar hotel misalnya ya, kalau berangkatnya dari Madinah. Tapi kalau penerbangan Anda buat jemaah Anda dari Jakarta langsung Jeddah dan masuk ke Mekah, berarti mandinya ini sudah dari Jakarta atau dari negara kita diniatkan mandi ihram. Kemudian potong kuku, kemudian mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan bagi laki-laki ditambah dengan mencukur kumisnya. Ini adalah sunnah-sunnah Nabi SAW. Nah ini yang perlu diperhatikan berhubungan dengan masalah ihram. Bagi laki-laki yang paling afdal pakai ihram warna putih. Tapi boleh kain yang mana saja, warnanya boleh warna lain, tapi lebih afdal warna putih. Kemudian selanjutnya yang ketiga diperhatikan adalah tawafnya. Kita jangan lewat, dan ini masih sering saya lihat, banyak jemaah pada saat mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar atau Allahu Akbar memberikan isyarat dengan tangan ke Hajar Aswad. Kalau misal layar TV atau meja di depan saya ini, kita ibaratkan Ka'bah, maka yang harus diperhatikan adalah kita nyerong ke Hajar Aswad. Jadi kayak saya sekarang, saya akan ada di sudut atau di bagian miringnya Hajar Aswad. Sehingga saya menghadapnya ke sana. Bukan dari tempat ini ke Hajar Aswad. Ya. Makanya kita mengikuti sudut Ka'bah. Kalau Anda angkat tangan sebelum sudut Ka'bah, itu belum masuk tempat putaran. Ya. Kalau di masa dulu kami masih mahasiswa di sana, marmernya itu memang dikasih marmer berwarna di garis Hajar Aswad. Tapi sekarang sudah dibongkar dan tinggal diletakkan ada lampu hijau di sebelah kanan. Makanya kami selalu ingatkan jemaah, Bapak Ibu lampu hijau. Lampu hijau itu adalah garis nyerongnya Hajar Aswad. Baru kita mulai. Dan Hajar Aswad boleh dicium, boleh diusap, boleh diberikan isyarat tangan. Ini sudah sama. Dan kami selalu sarankan, ini saran kami masih untuk travel ya. Kami belum bicara untuk jemaah. Maka ingatkan baik-baik jemaah, kalau lagi pelaksanaan ibadah umroh dan lagi ihram, jangan cium dan juga usap Hajar Aswad. Karena itu mengandung minyak wangi. Sementara orang yang ihram tidak boleh pakai wangi-wangian. Dan tidak kurang kadar pahalanya antara Anda cium atau Anda usap atau Anda memberikan isyarat tangan. Sama saja. Isyarat tangan cuma diangkat. Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar. Tidak usah cium jauh. Tidak ada sunnahnya ini. Cuma tangan saja. Dan ini Nabi SAW pernah lakukan pada saat beliau tawaf setelah pembebasan kota Mekah. Beliau berada di atas untanya. Tawaf itu masih kosong waktu itu. Nabi SAW bisa turun cium Hajar Aswad, tapi beliau tidak turun, beliau memberikan isyarat tangan saja. Jadi tidak akan mengurangi kadar pahala dengan memilih satu dari tiga hal ini.